Baru China memasuki tahun harimau sebagai salah satu sio yang menonjol. Pada kenyataannya harimau tidak sekuat yang dibayangkan. Ya, habitatnya terus memudar, jumlahnya pun terus menyusut. Bagaimana sebenarnya kondisi harimau di Indonesia? Berikut ini kami hadirkan laporan lengkapnya. Si Raja Hutan, melihat perawakannya mudah mengkorelasi dengan sifat sio macan. Anda yang lahir di tahun macan dilahirkan sebagai pemimpin, tipe pejuang aktif dan suka menjadi pusat perhatian. Sio macan pribadi yang menyenangkan karena kepiawaiannya bergaul dan memiliki selera humor yang tinggi. Sayangnya ini bukan tahunnya si sio macan. Orang macan di tahun macan efeknya kurang baik. Kalau macan di tahun macan artinya energinya terlalu banyak terkuras kan. Tadi kan ada konflik, ada macam-macam. Perhatiannya terkuras ke situ. Karena dia terkuras, tentu bagi orang macan itu sendiri jadi lelah. Jika kita lihat sio macan yang kurang beruntung di 2010, mungkin tidak seburuk nasib macan atau harimau yang jumlahnya terus menyusut. Dari 9 subspesies harimau dalam genus Panthera, hanya 6 diantaranya masih hidup. Di antaranya harimau Bengal di kawasan hutan hujan dan padang rumput di India, Bangladesh, harimau Indochina di Myanmar, Thailand, harimau Malaya di Semenanjung, Malaysia, dan harimau Sumatera yang hanya tinggal di Kepulauan Sumatera. Indonesia sebelumnya memiliki harimau Jawa dan harimau Bali di kawasan hutan kedua pulau. Namun seiring dengan pesatnya pembangunan, maka hilanglah habitat mereka. Berdasarkan data WWF tahun 2008, jumlah harimau di Indonesia tinggal 400 ekor. Kebanyakan harimau masih bisa ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Menghilangnya habitat ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain konflik dengan manusia, sehingga menyebabkan harimau harus diburu dan dibunuh. Kerusakan hutan, pengalihan lahan gambut, kebakaran hutan, yang mengurangi habitat flora dan fauna di dalamnya, termasuk binatang yang berbobot hingga 320 kg tersebut. Terlebih lagi dengan meningkatnya permintaan akan kulit harimau serta taring harimau yang dianggap mujarab. Salah satu solusi meminimalisir kepunahan harimau, pemerintah Indonesia akan membuat program adopsi, di mana harimau bisa dibiayai oleh individu namun tetap dipelihara di alam bebas. Sampai saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan. Harimau juga bisa dikembangbiakan oleh para pecinta satwa langka ini agar terus dikembangbiakan, yaitu misalnya perorangan ya. Apakah nanti dengan mendeposit sejumlah dana bahwa orang itu sungguh-sungguh mencintai dan ingin memelihara, memiliki kemampuan ya. Misalnya apakah berapa nilainya memang belum kita putuskan, sehingga nanti orang per orang misalnya yang kemungkinan yang memiliki keinginan untuk mengembangbiakkan harimau ini juga bisa merawat, memelihara dengan resmi. Adopsi bisa dilakukan, tapi tetap harimaunya itu di alam. Jadi orang memberikan donasinya kalau dia betul-betul peduli gitu terhadap harimau tertentu. Harimau itu dipantau dan dibantu staf konservasi yang ada di daerah situ. Si penguasa hutan yang jelita, akankah tetap menjadi sio yang kuat atau hanya binatang mitos seperti naga? Kembali kepada umat manusia untuk menyelamatkannya. Memang tidak ada hubungannya antara sio macan dengan macan pada realitanya, karena memang di astrologi Cina binatang-binatang tersebut memang hanya untuk perumpamaan sifat-sifat manusia. Tapi apakah kita ingin melihat macan atau harimau hanya menjadi sebuah perumpamaan saja jika kita tidak menjaga kelestariannya? Oleh karena itu nantinya para pemimpin dunia, negara-negara yang memiliki harimau akan berkumpul di Vladivostok, Rusia September 2001 mendatang untuk membicarakan kelestarian hewan yang terancam punah ini. Dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, Andika Effendi, Willy Datus, Metro TV.